Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara Pisari perusahaan sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Syarifudin Basi SI Kominfo dan Amelia Sudi Mampir. Saat ini kami berada di kantor Diskominfo Kabupaten Ogan Ilir bertemu dengan Pak Ferdian dan kawan-kawan. Selamat sore Pak Ferdian. Selamat sore. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Dan sehat ini enak komunikasi. Komunikasi ini menyelesaikan masalah. Siap, siap. Ya Pak Ferdian. Seperti kita ketahui bahwa Pak Bupati membuat gebrakan inovasi sudah 3 tahun terakhir. Tapi yang dikejarkan tahun 2026 untuk mengejar ini. Maka dengan itu kami podcast OPD dari kecamatan. Bahkan rencananya ke SD-SD. Nah, untuk ini Pak Ferdian sebenarnya induk kami. Dengan adanya induk kami, Pak Ferdian memang harus tampil, tidak bisa tidak tampil karena Pak Ferdian saya kejar. Berapa ini mungkin Pak Ferdian tahu, tapi saya tahu kesibukan Pak Ferdian. Nah, untuk itu Pak Ferdian mungkin jelaskan posisi Kominfo di OPD dan dinas instansi daerah Kabupaten Ogan Ilir pada umumnya. Silakan. Jadi terima kasih nih Kak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Ferdian Riza Yuda selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir. Sekarang publikasi ini seberapa penting bagi seorang pejabat untuk publikasi? Kalau menurut kami sangat penting Pak, sangat penting. Kenapa? Karena itu tadi, apa yang akan kita publikasikan? Tentu tidak mungkin kita mempublikasikan kebohongan, tidak mungkin kita mempublikasikan kejelekan. Jadi yang akan kita publikasikan adalah apa yang akan kita rencanakan bagi kebaikan bersama. Kan seperti itu. Artinya gerakan kita harus dipublikasikan yang positifnya. Itu dia. Jadi pemerintah dalam hal ini mungkin, mohon maaf, pejabat yang bersangkutan tentu punya rencana kerja apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Dan kalau ini tidak dipublikasikan tentu akan sangat sayang. Masyarakat juga apabila ini sudah mendapatkan publikasi, mendapatkan informasi terkait apa yang akan terjadi, tentu mereka akan merespon dengan lebih baik. Contoh kecil, mohon maaf, saya bilang sama Pak Haji hati-hati besok pagi bakal hujan. Pak Haji tentu sudah ngomong, wah ini kredibel nih informasinya. Kenapa? Pak Ferdian ini memang petugas yang mengatur cuaca, misalnya BMKG. Berarti kalau dia ngomong besok pagi akan hujan, berarti ada baiknya saya siap-siap untuk menyiapkan payung. Lain halnya kalau saya tidak bercerita apa yang terjadi besok pagi. Ketika Bapak akan berjalan, tahu-tahu hujan di jalan. Wah, ini Pak Ferdi nggak ngasih kabar ini gitu. Nah, jadi dengan seperti itu yang kita harapkan. Artinya publikasi seorang pejabat itu penting. Iya, jadi pemerintah daerah, pejabat-pejabat daerah sangat diharapkan untuk lebih berani menyampaikan, bercerita kepada publik terkait rencana-rencana yang akan dibuat, apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana respon dari publik terhadap rencana-rencana atau apa yang sudah dilakukan tadi, sehingga ke depan ini akan imbal balik seperti kata orang sekarang ini kan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa memberikan feedback yang baik bagi pemerintah daerah. Nah, seperti itu diharapkan Pak Haji. Kalau kita ngobrol terkait dengan posisi dari Dinas Kominfo di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, mungkin boleh saya perkenalkan dulu struktur yang ada di Diskominfo. Yang pertama di tengah itu adalah Pak Wahyudi, beliau adalah sekretaris dinas, beliau yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses administrasi yang ada di Dinas Kominfo. Kemudian di sebelah kanan saya ini yang pakai kacamata ini Pak Ferdi Mairova. Beliau adalah Kepala Bidang Aplikasi Informatika. Beliau bertanggung jawab terhadap implementasi seluruh aktivitas telematika, aplikasi, dan data-data digital. Itu ada di beliau. Kemudian di sebelahnya ini ada Ibu Ruli. Beliau ini adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Jadi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi publik itu ada di beliau tanggung jawabnya. Kemudian di sebelah Pak Sekdin yang berkacamata juga itu adalah Pak Herdiana. Beliau ini adalah Kepala Bidang Persandian.
Apa tugas persandian ini? Beliau bertanggung jawab terhadap keamanan data yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Sementara yang paling ujung sekali itu adalah Pak Setiawan. Beliau ini saat ini sebagai PLT dari Kepala Bidang Statistik Sektoral yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, kalau kita lihat dari fungsi dan peran dari masing-masing bidang, Pak Haji, ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda dengan peran Kominfo dari beberapa tahun yang lalu. Yang pertama yaitu peran terkait dengan statistik sektoral. Artinya ada perubahan dari yang sudah-sudah. Perkuatan, lebih tepatnya, perkuatan. Jadi statistik sektoral, kalau dulu itu kebutuhan data pemerintah kabupaten itu biasanya dipenuhi oleh kawan-kawan BPS. Nah, sekarang kebutuhan data di pemerintah kabupaten itu harus bisa disediakan oleh Dinas Kominfo. Jadi ada istilah statistik sektoral. Jadi seluruh OPD, seluruh data yang ada di pemerintah kabupaten terkait statistik itu dikoordinir oleh bidang statistik sektoral ini. Itu perkuatan pertama. Kemudian yang kedua terkait fungsi persandian, keamanan informasi. Nah, ini juga mungkin perlu kami sampaikan perbedaan antara persandian dengan cybercrime Polri. Jadi kalau yang ada di persandian di Dinas Kominfo itu bertanggung jawab terhadap pengamanan data di internal pemerintah daerah. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Nah, jadi terkait dengan scamming, kejahatan-kejahatan cyber, itu di luar tanggung jawab dari bidang persandian ini. Itu tanggung jawab dari Polri melalui unit cybercrime. Jadi kadang-kadang ada apa namanya, ada pihak eksternal, masyarakat awam. Pak, saya ditipu secara online. Pak, ada akun Facebook yang bla 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 segala macam. Itu mohon maaf, kewenangan kita tidak sampai ke sana. Jadi di pemerintah daerah itu kewenangan bidang persandian adalah mengamankan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mengamankan data, bukan mengamankan pelaku, data. artinya. Bukan. Nah, itu perkuatan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan komunikasi publik. Komunikasi publik ini umum kita ketahui tugasnya adalah pengelolaan media. Kemudian diseminasi informasi kebijakan pemerintah daerah. Namun dengan kondisi sekarang di mana teknologi ini sudah berkembang pesat, mau tidak mau keberadaan dari bidang IKP, bidang informasi komunikasi publik juga harus ditingkatkan, menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Jadi kalau dulu publikasi hanya sebatas baliho, sebatas selebaran, atau sebatas woro-woro melalui mikrofon dan sebagainya. Sekarang publikasi harus bisa mengimplementasikan kemajuan teknologi terhadap seluruh dinas instansi. Jadi apakah dinas ini aktif atau tidak, sosial medianya bagaimana, kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Nah, ini tanggung jawab dari bidang IKP, pembinaan terhadap seluruh jajaran yang ada di kabupaten. Artinya Kominfo monitor itu ya? Iya. Jadi kami itu kalau ibarat sederhana Pak Haji, itu seperti terminal. Informasi dari pemerintah daerah yang akan dikeluarkan itu melalui kami. Kemudian informasi dari masyarakat yang akan dikonsumsi pemerintah daerah itu juga melalui kami. Jadi semuanya itu. Dan yang terakhir di bidang aplikasi. Dulu sebelum kita mengenal internet, aplikasi ini mungkin menjadi barang yang mewah. Tapi saat ini hampir seluruh aktivitas ini harus bisa disediakan. Jadi ketika kita bicara aplikasi, itu bukan cuma sekedar aplikasi. Aplikasi sekarang itu sama seperti kita kalau zaman dulu mesin tik. Yang penting dari aplikasi sekarang ini adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh data yang ada. Jadi kalau dulu data itu sendiri-sendiri, Diknas punya data sendiri, Kesehatan punya data sendiri, KB punya data sendiri. Nah, kami ke depan ini harus bisa mengintegrasikan seluruh data yang ada. Mengintegrasikan seluruh data sehingga kita tidak lagi repot ketika ada data. Mohon maaf Pak Haji Saripudin, itu sudah bisa dicek. Oh, kesehatan beliau seperti ini, beliau berobat di sini, satu aplikasi ya.
melalui akses satu aplikasi. Nah, itu yang sedang kita upayakan, big data istilahnya, Pak Haji. Diupayakan sekarang. Iya, sedang kita bangun karena itu banyak elemen yang harus kita combine, kita gabungkan. Ini juga sore tadi juga kami barusan rapat terkait bagaimana pemanfaatan data kependudukan. Agar bisa lebih maksimal ke depannya. Nah, jadi mungkin itu, jadi kalau terkait dengan apa peran Kominfo, menurut kami sangat penting bagi pemerintah kabupaten karena dia mengorganisir seluruh potensi kabupaten dalam rangka memberikan wawasan kepada masyarakat dan juga mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. Seperti itu, Pak Haji. Komunikasi dan informasi melalui aplikasi. Aplikasi kita bangun sendiri. Jadi Pak Bupati mempekerjakan ada 11 programmer itu untuk menyiapkan seluruh kebutuhan aplikasi. Dan itu sangat baik kami rasa karena itu memungkinkan kami untuk menguasai data. Satu. Kemudian kedua, dengan demikian kami dapat mengeksplor, menggali potensi-potensi pengintegrasian data. Sehingga data-data yang tadinya bersifat sektoral, seperti misalnya seperti saya katakan tadi, Dinas Pendidikan hanya menggunakan data itu, sekarang ini Dinas Kesehatan pun bisa menggunakan data yang sama untuk kepentingan peningkatan kesehatan siswa. Iya, datanya cukup satu. Betul. Pak Padian, tahan dulu, saya ingin ke bagian aplikasi, silakan. Tugasnya seperti apa, aplikasinya seperti apa, dan keluarnya seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk bidang aplikasi informatika sendiri, tadi sudah diceritakan sama Pak Kadin bahwa kami mempunyai programmer. Ada 11 programmer awalnya. Sekarang sudah tinggal 7 karena ada beberapa yang sudah diterima PNS tempat lain, gitu kan. Jadi untuk aplikasi itu seluruh aplikasi sektoral. Dan website seluruh OPD dan kecamatan itu kita semua yang bangun itu, Pak. Dan untuk satu lagi, kita sudah pakai internet terpusat. Jadi seluruh internet OPD di sini tidak termasuk kecamatan itu sudah satu pintu lewat Kominfo semua. Tapi sekarang sudah belum mulai ya? Sudah. Seluruhnya sudah ke terpusat Kominfo yang mengendalikan itu. Tidak yang ada di Pemda ya. Tentu ada hambatan-hambatan seperti apa? Kalau hambatan pasti ada itu kan. Dari mulai kabel putus dan lain-lain sebagainya itu. Ada wilayah yang tidak ada sinyal seperti kecamatan, bagaimana mengatasi itu? Untuk daerah blank spot maksudnya? Daerah blank spot itu di tahun-tahun sebelumnya itu Pak Bupati sudah menganggarkan untuk internet desa. Ada beberapa desa yang sudah kita bantu lewat internet desa, bantuan Pak Bupati. Memang ada program itu Pak Bupati. Ada yang sudah jalan, ada yang nggak tahu, saya sudah belum, tapi masih ada keluhan di beberapa desa. Terutama desa-desa yang jauh. Indra Selatan, Pemulutan Selatan kelihatannya dekat Palembang. Kalau kita dalam logika kita tidak ada hambatan di sana, tapi masih ada juga hambatan. Kalau Markuang jelas sudah jauh katanya, tapi ada daerah-daerahnya yang sudah dapat semua. Nah, untuk mengadakan yang ini supaya jangan ada hambatan, ada upaya dari Kominfo. Kita tetap berkoordinasi ke pemerintah pusat itu, Pak. Terakhir kemarin kita sudah mengajukan data konfirmasi itu lagi, tentunya Kominfo sini kan. Betul. Bukan lagi orang per orang kan. Jadi semakin banyak ini tugas ini. Sementara itu saja dulu. Kalau masih ada silakan. Dengan Ibu Ruli silakan. Tugasnya apa? Di sini kami membidangi bidang informasi dan komunikasi publik. Yang mana di sini informasi dan komunikasi publik. Informasi dan komunikasi publik yang mana di sini kami mengelola terkait penyebaran informasi dan komunikasi publik ke masyarakat dan perangkat daerah yang bertanggung jawab dari pemerintah kabupaten, yang kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala
tadi melakukan juga diseminasi informasi, baik itu penyebarluasannya melalui media sosial, website, press release, dengan kerjasama dengan media, dan juga kami memastikan adanya keterbukaan informasi untuk masyarakat. Ya, tentunya positif semua ya, informasi. Tapi ada informasi yang negatif. Bagaimana itu mengatasinya? Untuk informasi yang terkait seperti itu, kita akan sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan stakeholder yang terkait, untuk dan juga kepada pimpinan, pimpinan kita bagaimana nanti untuk terkait apa yang nantinya mungkin belum pasti informasinya, kita pastikan terlebih dahulu. Iya. Sekarang ini kan informasi ini tidak terbatas, sampai kemana-mana saja. Termasuk komunikasi juga tidak terbatas. Kita ada pembatasan dalam hal ini? Seperti apa kalau ada? Pembatasan gimana itu maksudnya? Pembatasan misalnya komunikasi apa yang harus dipublikasikan. Yang tidak boleh seperti apa? Sanksinya apa? Nah itu kira-kira. Ada seperti itu? Sudah sampai ke sana? Izin Pak. Tanggung jawabnya. Ya. Jadi izin menjawab Pak, terkait pembatasan informasi sebetulnya sudah ada di PPID ya Pak ya. Jadi ada beberapa informasi yang dikecualikan. Ini juga seyogyanya juga dipahami oleh kawan-kawan semua gitu, bahwa informasi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir itu pada prinsipnya terbuka. Namun ada beberapa informasi yang harus dijaga. Ini demi ketertiban umum. Seperti misalnya terkait dengan rincian pemanfaatan dana APBD. Jadi kalau untuk APBD berapa dananya, realisasinya berapa, itu bisa dibuka. Tapi terkait dengan rincian, nah ini termasuk informasi yang dikecualikan. Kemudian informasi-informasi terkait dengan personal, misalnya jati diri Pak Bupati secara personal gitu kan, atau masyarakat sendiri buat macam-macam konten. Iya, itu juga itu tadi. Jadi masyarakat sih dipersilahkan saja mempertanyakan, mungkin ada kegiatan apa, ini apa, seperti apa, seperti apa. Makanya di setiap kegiatan, terutama fisik, itu kan diminta untuk membuat plang data plang informasi di setiap kegiatan ini terkait dengan proyek-proyek yang dilaksanakan. Itu aturan dari kita kan. Nah, itu. Tapi bagaimana masyarakat yang berkata bebas, sebebas-bebas tanpa batas sekarang ini? Terus terang ini juga mempersulit kami pemerintah daerah. Kenapa? Karena seyogyanya kita sama-sama mengedepankan banyak azas yang terkait dengan publikasi, azas praduga tidak bersalah, tidak mendiskreditkan, menjaga norma, sopan santun, tidak mengintimidasi dan sebagainya. Namun sekali lagi dengan era keterbukaan yang hampir tidak ada batas ini sangat sulit, sangat sulit untuk membatasi atau bukan mengontrol tapi memonitor apa yang dirasakan oleh masyarakat. Makanya tadi seperti yang dikatakan Bu Kabid, terhadap pemberitaan-pemberitaan atau komentar-komentar atau informasi-informasi yang dalam tanda petik itu negatif, berupa kritik, saran, pertanyaan ke pemerintah daerah, itu biasanya kami akan melakukan konfirmasi ke perangkat daerah yang bersangkutan. Atau mungkin ada pembinaan terhadap masyarakat. Kalau terkait pembinaan masyarakat, itu sejauh ini yang kami lakukan, itu paling kita melakukan edukasi lewat sosial media, agar kawan-kawan, agar masyarakat ini bisa bertanggung jawab dengan penggunaan sosmed yang mereka punya. Ada gium umum, istilah umum. Kalau dulu itu mulutmu harimaumu, kalau sekarang ini jarimu harimaumu. Nah, ini juga kemudian bagaimana masyarakat seyogyanya melakukan konfirmasi terhadap berita-berita yang berpotensi hoax, tetap mengacu pada website-website berita yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga melakukan konfirmasi langsung. Nah, ini sebenarnya ada kanal, ada saluran yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat
berupa kanal lapor SP4N. Ini bisa diakses oleh masyarakat. Ini yang seyogyanya dilakukan oleh masyarakat apabila ingin bertanya, ingin mengajukan kritik dan saran kepada pemerintah daerah. Atau ingin publikasi, ada terlihat publikasi yang nyeleneh, yang kotor katakan. Oh ya, nah itu kalau yang terkait itu tadi, karena kalau terkait dengan publikasi pelanggaran etika publikasi, ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari kawan-kawan Polri. Terkait dengan kebebasan, kemudian kewajaran, itu kewenangannya ada di Polri. Kalau kita, sebab bidang IKP informasi komunikasi publik ini ditujukan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah. Ah itu ininya Pak Haji, itu ininya. Bukan tidak secara umum melakukan patroli cyber. Untuk apa namanya hal-hal yang bertentangan dengan norma dan hukum. Akan halnya ada terkait dengan masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah atau seperti apa, itu tadi kami sarankan mengakses website lapor SP4N di internet. Kemudian itu bisa disampaikan lewat sana. Nah, ke depan tahun ini kami berencana untuk mengimplementasikan omnichannel. Ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk menyerap seluruh informasi terkait pemerintah kabupaten yang beredar di dunia maya. Sehingga harapan kita keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan, terkait dengan program pembangunan, ini bisa sedini mungkin kita deteksi dan kita bisa lakukan klarifikasi terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, kami sangat menghimbau kawan-kawan untuk memanfaatkan website SP4N lapor ini sebagai media untuk menyampaikan aspirasi. Itu siap pada masyarakat. Siap, ini sedang kami siapkan untuk sosialisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan coba untuk gulirkan sosialisasi terkait dengan pengelolaan SP4N di lingkungan pemerintah kabupaten. Sebab sekarang ini masyarakat ini sudah bebas, sebebas-bebasnya. Tidak ada rasa malu lagi untuk memberikan informasi, komunikasi. Tinggal kita sekarang mungkin itu yang dituntut oleh masyarakat yang mengerti supaya mereka dituntut dengan IT. Tapi kelihatannya belum juga bisa berbuat banyak. Itu. Bagaimana pendapat Pak Ferdian? Kedewasaan dalam bersosial media, kedewasaan sebab segala sesuatu itu pasti ada dampak ya Pak ya. Ketika kita diberikan kemudahan terhadap sesuatu, maka ada tanggung jawab yang dituntut dari sebelah yang lainnya seperti itu. Artinya ketika informasi itu dengan mudah kita bisa dapatkan, maka kedewasaan kita, tanggung jawab kita, bagaimana kita mencerna informasi itu juga menjadi satu kewajiban. Ini harus balance-nya itu seperti itu. Di mana-mana berita-berita miring, mohon maaf, itu akan menjadi sensasi. Akan menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Namun sekali lagi kita juga harus bijak melihat apakah berita-berita miring itu ini layak untuk kita konsumsi, seperti apa nanti dampaknya terhadap kita sendiri dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Artinya menyadarkan masyarakat. Itu dia, itu dia. Sebab banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan situasi. Sebenarnya masyarakat ini banyak berharap karena tidak tahu ya. Betul. Mungkin sama dengan saya tahu ya Kominfo itu yang itu dia bisa menyadap itu, bisa menyetop itu segala macam. Itu dia. Rupanya sekarang ada batasan. Ada batasannya, yang sudah melanggar ini kembali ke IT, mungkin ke polisi. Tapi Pak Ferdian tahan dulu, saya lanjutkan dulu dengan Ibu ini. Silakan. Ibu masih ada yang perlu disampaikan? Itu Baik, terima kasih. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas hubungan dengan kami, Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika Statistika Persandian. Apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas sebelumnya, bahwasanya sekretariat itu ada beberapa fungsi yang menjadi urusan utamanya, yaitu kepegawaian,
keuangan dan perencanaan. Adapun dalam proses perencanaan, Bapak Kepala Dinas memimpin dalam rapat untuk menganggarkan beberapa biaya-biaya yang akan diakomodir kepada seluruh bidang. Itu pun nanti bidang sekretariat ataupun kesekretariatan akan mengcompile, menyusun apa-apa yang menjadi kebutuhan dari masing-masing bidang untuk nantinya ditetapkan pada proses belanja anggaran berikutnya. Setelah itu melakukan monitoring terhadap proses yang sedang berlangsung pada tahun yang berjalan. Jadi ketika ini dalam proses pencairan pasti ada pelaksanaan. Ketika ada pelaksanaan pasti ada pertanggungjawaban. Nah, di sini peran serta dari masing-masing bidang dan sekretariat itu satu. Satu dalam arti kata menetapkan surat pertanggungjawaban yang berkesesuaian dengan apa yang dimintakan sebelumnya, yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Yang Peran berikut sekretaris dalam hal kegiatan itu seperti apa? memastikan, karena di sini apa yang menjadi tanggung jawab kepala dinas yang mengamanahkan kepada kami ini hanyalah sebagai pembantu beliau dalam urusan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, memastikan program atau perencanaan, proses dan evaluasi itu berjalan dengan semestinya, dengan melakukan evaluasi monitoring yang berkelanjutan, menyampaikan laporan realisasi anggaran berdasarkan triwulan. Itu merupakan suatu kepastian produk dari apa yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan sebelumnya. Bukan mengontrol ya. Memastikan bahwasannya kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan realisasi anggaran dan kinerja. Ya, Mengontrol seperti dan itu. memastikan itu sedikit sekali bedanya. Beda tipis, tapi insya Allah dua komponen tersebut beriringan dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan Bapak Kepala Dinas, bahwasannya pertanggungjawaban harus sesuai dengan kinerja dan anggaran yang telah dibelanjakan. Tugas sekretaris juga ada semacam disiplin pegawai. Itu berikutnya akan kami sampaikan. Selain pada perencanaan, selain pada penganggaran tadi, sekretariat juga mempunyai peran yang membantu kepala dinas dalam hal kepegawaian. Nah, kepegawaian di sini kepala dinas mengamanahkan kepada sekretaris bahwasannya tugas sekretaris adalah membantu sebagian tugas kepala dinas untuk urusan kepegawaian, memastikan bahwasannya kepegawaian berjalan dengan mekanisme yang ada sesuai dengan kriteria dan ketetapan serta peraturan yang berlaku yang telah diampu masing-masing seluruh ASN di Dinas Komunikasi Informatika. Sebab kalau kita melihat namanya sekretaris itu kan kompleks dia. Siap. Termasuk dari kenaikan pangkat pegawai. Benar. Disiplin kerja. Benar. Nah, selama ini ada masalah tentang itu? Selama ini kalau berdasarkan kita sudah menggunakan aplikasi dan sistem informasi, di mana sistem informasi tersebut merupakan alat bantu tools Bapak Kepala Dinas dalam rangka memonitor ini masuk dan pulang dari pegawai tersebut, tata tertibnya sudah ada aplikasi, bahwasanya nanti aplikasi yang akan menentukan kepada perangkat tersebut apakah menyalahi aturan ataupun bagaimana nanti di situ bisa. Artinya sekretaris aktif ya mengontrol itu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini insya Allah aktif. Ya, tahan dulu, kita minta ke sebelah. Siap. Dilanjut dengan saya Herdi dari bidang persandian, Pak Haji. Jadi persandian persandian betul. Jadi spesialisnya bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Jadi seperti yang dipaparkan tadi oleh Bapak Kepala Dinas bahwa untuk bidang persandian itu tugas tupoksi utamanya itu menjamin keamanan data di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Nah, beberapa inovasi daerah yang udah kami lakukan. Yang pertama itu kami membentuk tim CISET, Computer Cyber Incident Response Team. Jadi kami membentuk tim CISET itu dengan membentuk agent-agent CISET dari perangkat daerah. Itu gunanya apa? Nah, kami bentuk seperti itu untuk lebih memudahkan dalam hal pelaporan kalau terjadi insiden-insiden terkait dengan keamanan informasi. Itu untuk kepentingan intern ya? Intern kabupaten. Intern kabupaten. Intern kabupaten. Jadi misalnya ada website dari salah satu perangkat daerah itu kena hack atau di CCP situs judi online, itu bisa langsung dilaporkan ke kami. Dan itu telah dengan kanal aplikasi yang sudah dibentuk oleh bidang Aptika seperti itu. Jadi
dengan dibentuknya SISET itu komunikasi antara perangkat daerah dengan komunikasi dengan Dinas Kominfo terkait insiden cyber itu lebih mudah untuk kami melakukan mitigasinya. Terus yang kedua, kami juga mengoptimalkan penggunaan AI (Artificial Intelligence) itu untuk lebih mempermudah dan meningkatkan literasi digital pada kawan-kawan di perangkat daerah. Sebab AI ini sekarang ini menjadi tren. Betul, menjadi tren yang tidak mungkin menjadi mungkin dibikin oleh itu. Ada kita ini pembatasan tentang itu. Sudah kita pelajari. Untuk pembatasan tidak ada, malah kami menjadi user ya, karena kami anggap dengan keterbatasan yang kami miliki itu terkait digital printing seperti itu lebih mempermudah kerjaan kami. Dan saya rasa bahwa produk-produk yang dihasilkan AI itu lebih mudah dicerna oleh perangkat daerah lain. Ya, seperti itu, Pak. Jadi AI itu tidak tidak semena-mena bebas seperti itu. Ada batas. Sepanjang yang menggunakannya memahami fungsi itu. Nah, itu yang paling penting. Artinya yang memahami itu yang menggunakan itu yang harus paham ini baik atau tidak baik. Kamu kayak analoginya mobil balap Formula 1. Pak Haji kasih ke pembalapnya. Itu maka hasilnya akan sangat hebat. Tapi mobil balap Formula 1 kalau dikasih ke anak SD itu pasti nabrak. Betul, mirip seperti yang dijelaskan Bapak Kepala Dinas tadi. Ya seperti pisau bermata dua, Pak. Kalau kita mempergunakannya dalam hal positif, mungkin hasilnya positif. Tapi kalau dipergunakan secara negatif, hasilnya negatif. Artinya kita menguasai tentang hal itu. Masih dalam tahap mempelajari terus. Pelajari juga. Betul, sama-sama belajar karena baru itu. Betul. Tapi saya yakin Kominfo lebih dulu tahu daripada kami yang di luar. Oleh itu harapan untuk pengamanan masalah dunia maya ini kita tergantung dari Kominfo. Saya sering menjualkan Kominfo itu urusan Kominfo, tapi rupanya salah. Salah, ada batasan artinya. Itu. Ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin cukup sekian dulu. Oke, silakan. Izin Pak, saya mewakili bidang statistik. Nama saya Setiawan, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadin masalah bidang statistik. Ini sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, di mana peran Kominfo itu sebagai wali data. Nah, Kominfo ini bersama dengan BPS, Bapeda, kemudian menghimpun data-data yang ada di perangkat daerah. Sekarang Pak, kita ini sekarang ini mendorong supaya OPD ini punya kesadaran untuk menginput data di satu data, karena kita sudah ada plafonnya satu data Kabupaten Ogan Ilir. Masih ada OPD yang tidak menyadari pekerjaan ini. Masih ada, tapi sekarang kita dorong untuk supaya mereka lebih giat untuk mengupload data-data di satu data, bisa juga di Instagram, di Facebook mereka. Jadi semua main di situ mereka ya. Sekarang kan era digital, Pak. Jadi segala informasi yang ada di perangkat daerah bisa kita lewat media sosial. Nah, itu yang pentingnya. Tapi paling tidak kita ada di semua permainan tadi itu kita ada di sana. Iya, kita dorong itu, Pak. Kita dorong itu supaya masyarakat tahu, ini pembangunan di Ogan Ilir. Maksud saya kita sudah mengetahui tentang hal itu. Iya, sudah. Jadi apabila ada masyarakat yang nyeleneh, mungkin kita mengetahui paling tidak. Ya, karena data-data peran dari statistik, Pak, data yang kompatibel, yang berkredibel. Jadi karena kan ada pembina data dari BPS. Jadi tidak sembarang data yang kita publis, gitu, Pak. Artinya ada keterbatasannya. Iya, ada terbatas. Ya, karena kan ada data yang dikecualikan, Pak. Jadi tidak semesti data yang seluruh dipublis itu. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Cukup, Pak. Kita kembali ke Pak Kepala Dinas. Mungkin terakhir ada himbauan, terutama tadi ada apa yang untuk membatas supaya masyarakat itu jangan semena-mena berbuat medsos, bermain medsos. Silakan Pak Berdian. Baik, jadi untuk seluruh khalayak, terutama kawan-kawan warga Kabupaten Ogan Ilir, yang pertama dan paling utama adalah dengan era keterbukaan seperti sekarang,
istilahnya itu disrupsi informasi, di mana informasi itu tidak bisa dibatasi lagi, itu kita harus lebih bijak memilih dan memilah apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita baca. Karena yang harus kita pahami adalah algoritma, sistematika kerja dari sosial media. Ketika kita melihat, membuka, memberikan komentar, memberikan like terhadap satu postingan yang itu negatif, maka postingan sejenis yang akan terus di feed diberikan oleh sosial media ke kita. Akan tersambung dia. Itu pasti, itu pasti. Kasar ngomong, kalau kita sekali saja memberikan like kepada postingan yang berkaitan dengan keagamaan, maka postingan keagamaan lainnya yang akan muncul ke kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan like atau melihat, men-scroll postingan yang bernada negatif, maka postingan itu yang terus-terusan akan diberikan kepada kita. Nah, ini yang harus dipahami dan harus bisa dijaga agar jangan sampai diri kita, keluarga kita, anak-anak kita ini semakin lama semakin negatif merespon dunia maya yang ada. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami bagaimana cara kerja dunia maya itu. Karena kalau kita tidak paham dengan dunia maya, maka kita pasti akan menjadi korban. Ada banyak jenis penipuan online. Apalagi dengan menggunakan AI, suara bisa ditiru, wajah rupa bisa ditiru, berbagai kejadian bisa dimanipulasi. Ini kalau kita tidak bijak dalam menyikapinya, dalam membentengi anak-anak kita, maka akan berapa banyak lagi yang akan menjadi korban. Orang bijak itu cuma ada berapa persen dibanding. Nah, itu dia. Nah, ini bagaimana kita bisa menjadi lebih bijak? Yang pertama sebetulnya membiasakan diri untuk tetap berkomunikasi offline. Kalau istilah agama tabayun, mengkonfirmasi langsung dengan kerangka positif. Kenapa? Karena sebagai manusia kita pasti tidak akan luput dari salah dan dosa. Dengan kita mengkonfirmasi positif, kita mempertanyakan apa yang terjadi dan kita mendapatkan penjelasan yang real. Tidak hanya dari katanya atau dari sosmed atau apa, kita akan bisa tahu. Nah, dengan demikian kita akan coba bertanggung jawab. Ada undangan investasi dengan meletakkan mengirimkan uang sekian akan berlipat sampai sekian kali lipat. Kita coba nalar, ini mungkin atau tidak. Kemudian kita coba tanya dengan orang yang lebih tahu. Dengan anak kita mungkin yang sedang kuliah, mungkin enggak kalau uang sekian kita taruh sekian hari jadi sekian. Nah, dari situ nanti kita akan, oh ternyata ini hanya tipuan. Oh, ini hanya seperti ini hanya seperti ini. Karena tipu itu gampang sekali kalau itu karena dia. berbagai cara mereka untuk mendapatkan uang, menghalalkan segala cara. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak ini waktunya. Sekali lagi kami juga jauh dari kesempurnaan. Kami tetap mengharapkan saran dan pendapat dari seluruh rekan-rekan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir agar ke depan kami dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian bisa lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian mungkin Pak Haji, terima kasih. Terima kasih Pak Perian, 40 menit sudah tidak terasa kita ngobrol di sini. Singkat waktunya tapi banyak hal yang kita dapat di sini. Amin. Mudah-mudahan penonton puas, paling tidak dia berani bertanya ke Kominfo. Siap. Karena Kominfo ini salah satu dinas instansi yang menurut masyarakat semuanya bisa, tapi dengan adanya keterangan hari ini mungkin batasan-batasan itu mereka sudah tahu. Tapi apa salahnya kalau misalnya ada pelayanan publik tentang komunikasi di Kominfo? Itu nanti insya Allah ke depan kita coba upaya. Pemirsa, 40 menit tidak terasa waktu, lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun, kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya.